Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita absen. Fauzi yang kemarin masuk sekarang hadir ya. Si Laila, terus si Aditya, Zulfa, Anita, Rizky, masih ada ya. Makasih ya. Semangat anak-anakku sekalian. Walaupun dalam masa pandemi ini kalian bisa masuk kelas itu yang hebat. Dan diri kalianlah yang sebenarnya kalian akan jadi orang hebat ya. Bapak akan belajar masih tentang dinamika demokrasi di Indonesia. Kondisi realita dinamika itu pergerakan demokrasi di Indonesia. Ya, sebelum kita belajar tentang demokrasi, marilah kita lihat gambar di atas. Ya, ini merupakan gambaran pemilu ya di negara kita sebagai sarana demokrasi. Dengan pemilu kita bisa memilih wakil rakyat yang sebenar-benarnya. Sebelum kita dilanjutkan ke materi, kita harus memasuki kompeten dasar dulu ya. Yang pertama, kalian diharapkan menghargai. Dengan pelajaran ini kalian bisa menghargai nilai-nilai ketuhanan dalam berdemokrasi Pancasila sesuai dengan UUD RI 45. Yang kedua, kalian harus memiliki perilaku yang santun dalam berdemokrasi. Yang ketiga, kalian harus mengkaji sistem dinamika demokrasi Pancasila dengan Pancasila. Kemudian yang terakhir, kalian bisa menyajikan kembali dari kajian tentang sistem dinamika demokrasi Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 45. Selanjutnya kita juga harus tahu, kalian harus tahu tujuan sebenarnya untuk apa. Dengan belajar demokrasi itu kalian mau bagaimana? Diharapkan setelah kalian menganalisis penerapan demokrasi dan sistem demokrasi Pancasila, peserta didik dapat menghargai nilai-nilai demokrasi Pancasila dengan baik. Apa itu nilai-nilai demokrasi? Apa itu nilai-nilai demokrasi Pancasila itu? Tidak lepas dengan 5 sila kita. Nilai-nilai demokrasi Pancasila harus tidak terlepas dengan 5 dasar Pancasila yang 5. Apa itu? Seorang demokrasi harus berdasarkan dengan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Tidak boleh lepas dari nilai ketuhanan. Yang kedua, memiliki nilai keadilan dan keadaban, nilai kemanusiaan yang adil beradab, ya, nilai kemanusiaan, nilai keadilan dan keadaban. Jadi demokrasi nggak boleh sembarangan, tidak boleh semaunya, tidak boleh ngotot-ngototan, harus adil. Yang ketiga, demokrasi di Indonesia harus memiliki jiwa persatuan. Ya enggak, Gus? Gus, gimana Gus? Jangan tidur. Yuk, perhatikan Bapak. Jangan lupa nih, persatuan Indonesia. Demokrasi harus menjiwai persatuan. Tidak boleh dengan adanya demokrasi malah negara kita berantakan, bercerai-berai. Yang keempat, harus menjiwai kerakyatan dan musyawarah. Juga hikmah. Nah itu kata-kata hikmah, rakyat, musyawarah itu perlu kita perhatikan. Dan tujuan demokrasi yang sebenarnya ya endingnya ya kesejahteraan sosial, welfare state, ya, negara sejahtera, arahnya ke sana. Kemudian melalui telah buku nanti kita berdiskusi ya. Silakan nanti kita diskusi bareng-bareng lewat internet ya. Boleh ya. Peserta didik dapat melihat serta menyimpulkan sistem dan dinamika demokrasi di Indonesia.
sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 dengan baik dan benar. Ya. Selanjutnya, melalui diskusi kelompok peserta didik memiliki keterampilan mengolah informasi yang benar dan menyajikan kembali dengan bentuk tulisan maupun visual, ya, bentuk lewat WA, ya, lewat audio, ya, lewat audio silakan bikin narasi, ya. Kemudian kalian mensaksikan sistem dan dinamika dalam pelaksanaan demokrasi Indonesia yang baik. Setelah mempelajari sistem dan dinamika demokrasi Indonesia, peserta didik dapat menerapkan kehidupan demokrasi yang sebenarnya di mana? Di unit yang terkecil, di rumah kalian, di sekolah kalian, di keluarga kalian. Nanti setelah itu baru di masyarakat dan di lingkup yang sebesar-besarnya di bangsa dan negara kita Republik Indonesia. Nah, kita kemarin sudah mengerti arti demokrasi, ya, yang intinya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Gimana Fikri ini? Fikri, dengerin kan nih? Ya Fikri. ST. Nah, ini gambaran tentang demokrasi Indonesia, ya. Kita harus tahu prinsip-prinsip demokrasi, macam-macam demokrasi, dan ciri dari demokrasi kita. Yang intinya, prinsip dari demokrasi adalah adanya keterlibatan dari warga negara dalam pembuatan keputusan publik, yakni adanya yang kedua tingkat persamaan di antara warga negara, rule of law. Setiap warga negara berkedudukan sama di depan hukum, di mata hukum. Kemudian adanya kebebasan yang merdeka, ya, sebagai warga negara. Kemudian macam-macam demokrasi apa itu? Ya, macamnya itu harus ada yang dengan cara langsung, lewat tidak langsung, dan lewat perwakilan, dan bisa juga lewat referendum. Kemudian macam demokrasi ada yang bersifat secara ideologi, yang bersifat liberalis dan sosialis, di mana yang bersifat ideologi kapitalis, setiap warga negara dibebaskan memilih dan berkreasi sesuai dengan keinginan sendiri, tanpa campur tangan pemerintah. Sebaliknya, di negara yang bersifat sosialis, peran pemerintah atau presiden atau penguasa sangat dominan, sedangkan inisiatif masyarakat dimatikan. Karena di mana orang-orang di negara komunis pada umumnya hak milik pribadi tidak boleh. Ya, misalnya rumah pribadi nggak boleh, mobil pribadi nggak boleh, perusahaan pribadi nggak boleh. Ya, semuanya milik negara. Itulah demokrasi yang bersifat sosialis atau komunisme. Nah, bagaimana dengan di negara kita, negara Pancasila ini? Ya, demokrasi Pancasila itu oleh para founding fathers, ya, para pendiri bangsa sudah dirancang sesuai dengan filosofi bangsa kita yang gotong royong, yang tempo seliro, yang memiliki rasa kebersamaan, di mana negara kita, pemerintah berkewajiban memberikan arahan dan dorongan, bimbingan, serta pemberian dana dari pemerintah. Dan setiap warga negara juga diperbolehkan berkreasi setinggi mungkin. Itulah demokrasi Pancasila yang kita harapkan kita bersama. Dan sebenarnya ciri dari demokrasi Indonesia adalah
adanya keterlibatan tadi sudah ya. Yang kedua adanya pengakuan dari negara, kemudian penghargaan dan perlindungan terhadap hak rakyat. Hak rakyat nggak boleh dizolimi, hak rakyat nggak boleh diperkosa, ya. Hak rakyat nggak boleh dikerangkeng, ya. Tapi hak rakyat harus diakui sebagai warga negara yang memiliki kedudukan yang sama di muka hukum. Ya, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum, setiap warga negara berhak memiliki keyakinan beragama. Nah, itu konstitusi negara kita sudah memilih di undang-undangnya, menetapkan di undang-undang dasar negara kita di pasal-pasal 34 bahwa fakir miskin dilindungi negara, ya, bahwa hak warga negara bebas berkumpul pasal 27, ya, dan seterusnya, ya. Kemudian di negara kita juga media massa diperbolehkan berkomentar, silakan aja berkomen, ya. Asal komen-komen itu harus bertanggung jawab. Nggak boleh itu kita sembarangan, karena ada undang-undang ITE, ya. Kalau kalian sembarangan berkomentar nanti kena undang-undang ITE itu, ya, ada hukumannya. Hati-hati, ya, walaupun sekarang zaman medsos, tetapi undang-undang ITE tetap ada untuk menjaga marwah negara kita. Kemudian ada pemilu yang jujur dan adil. Kemudian adanya pengakuan terhadap perbedaan. Ya, itu ya ciri dari demokrasi Pancasila. Sekarang prinsip demokrasi Pancasila. Satu, ya, tadi udah di atas kalian kan sudah mendengar kan bahwa demokrasi Indonesia itu harus memiliki bernilai-nilai ilahiyah, nilai ketuhanan yang maha esa. Ya, nggak boleh bertentangan dengan nilai ketuhanan. Dalam bentuk apa? Nggak boleh bertentangan dengan nilai ketuhanan yang maha esa. Yang kedua, demokrasi harus polanya harus memiliki kecerdasan. Tidak boleh menggunakan otot, tapi menggunakan akal kita gunakan, ya, logika kita, ya. Yang ketiga, demokrasi kita harus bertumbuh pada kedaulatan rakyat, ya. Yang keempat, bahwa demokrasi itu harus sama, rule of law-nya harus sama, bahwa warga negara itu sama di muka hukum, ya. Setiap warga negara itu berkedudukan sama di muka hukum. Yang kelima, demokrasi adanya pemisahan, ya, kekuasaan negara kita. Apa itu? Ada kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kemudian demokrasi itu mengakui adanya hak asasi manusia, ya. Kemudian demokrasi juga di negara kita harus tidak boleh diintervensi dalam pengadilan, ya. Pengadilan harus merdeka, tidak boleh diintervensi oleh kekuasaan. Kemudian demokrasi itu harus menekankan otonomi daerah, bahwa desentralisasi di negara kita dipentingkan daripada sentralisasi. Apalagi sekarang ada undang-undang otonomi daerah, ya. Dan yang selanjutnya demokrasi dengan makmur. Nah, ini nih dengan keadilan sosial, ya, sesuai dengan nilai Pancasila dari sila yang kelima. Demokrasi dengan kemakmuran. Yang terakhir justice, ya, keadilan sosial. Ya, sekarang asas demokrasi Pancasila. Adanya kerakyatan, asas musyawarah, ya. Nah, nanti kita diskusi nanti, ya. Ya, silakan bikin kelompok tuh. 1, 2, 3, 4, ya. Silakan buat pertanyaan materi tentang demokrasi, ya, silakan, ya. Bikin pertanyaan sebaik mungkin, 5 saja, ya.
Yang satu membuat pertanyaan, lebar ke yang sebelah sini nih, ya, sebelah sana. Sana juga sama, ya. Silakan 5 pertanyaan aja. Dan awal dengan kata mengapa. Boleh jelaskan, bagaimana, kemudian sebutkan, silakan. Kemudian kalian ceritakan kembali, silakan, ya. Misalkan mengapa demokrasi kita disebut negara demokrasi Pancasila, ya silakan, negara Pancasila kenapa, ya silakan bikin kelompok. Kemudian kita nanti sudah selesai, kalian kumpulkan lewat WA boleh, ya, lewat Google Classroom, ya, bikin narasi, ya. Jawabannya bikin narasi, deskriptif namanya, narasi deskriptif. Kalian kumpulkan lewat ke Pak Menteri saya, silakan. Ya silakan kalian membuat pertanyaan, ya, pertanyaan tentang materi demokrasi. Boleh diawali dengan kata-kata mengapa, jelaskan, bagaimana, ya. Silakan, ya. 10, ya. Kalian tulis di situ, ya. Tulis soalnya saja, ya, ya. Mereka ini jawab sendiri, ya. Jawab, nanti lemparkan lagi, ya. Ada yang mau sudah selesai? Kali Pak. Satu jawab pertanyaan. Ambil. Ya silakan. Jangan di belakang lagi. Dulu ya. Soalnya dulu silakan. Ya silakan soalnya. Saya nah kalau nggak selesai ditulis di WA grup, ya, WA apa, Classroom, Classroom atau WA grup. Silakan bikin narasi sendiri, ya, narasi berbentuk deskriptif, ya, silakan. Ini PDF, Pak. Apa prinsip-prinsip demokrasi?
kondisi pandemi ya. Yang penting kita harus apa? Ikuti protokol pemerintah. Apa itu? Jaga jarak, cuci tangan, pakai masker. Ya, terima kasih ya kurang lebihnya. Kita dulu, dengan bacaan doa. Wal asri inna insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw. Tutup ya. Mudah-mudahan sehat semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.